Saya dalam perjalanan balik kampung untuk menziarahi pengkebumian sahabat karib saya yang juga merupakan warga kampung kami, Cego Amran bin Boman. Dan saya tiba-tiba terdetik untuk bercerita tentang ajal, maut, kematian. Sesungguhnya ajal, maut, kematian itu sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Berkuasa. Terdapat dalil yang menyatakan bahwa ajal dan maut itu tidak dapat dielak, dipendek atau dipanjangkan oleh manusia. Namun dalil tersebut ditujukan kepada manusia dan bukanlah ditujukan oleh Allah SWT kepada dirinya, karena Allah SWT itu Maha Berkuasa. Manusia perlu mati, mesti mati. Itu tandanya Allah Maha sayang kepada manusia, makhluk ciptaannya. Karena untuk memasuki alam akhirat, seterusnya memasuki surga yang Allah janjikan, manusia mesti mati. Kalau manusia tidak mati, kalau manusia kekal di dunia ini, maka manusia tidak akan menikmati nikmat surga yang abadi. Jadi hendaklah kita tenang-tenang saja, reda untuk menghadapi ajal, kematian yang ada pada setiap diri kita. Surga dan neraka itu diciptakan untuk manusia. Namun tentu sekali Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ingin sekali melihat semua makhluknya memasuki surga. Setiap kita mempunyai peluang yang sama untuk memasuki surga. Bezanya sama ada cepat, lambat, dan ada juga manusia yang memilih untuk tidak memasukinya, sama ada ya sedar ataupun tidak. Saudara-saudariku, kematian itu, kata guru kami, cumalah peralihan alam sekejap saja. Yang diperlukan oleh manusia adalah persediaan untuk mati, belajar cara mati, belajar menghadapi kematian. Karena kata guru kami dan kata guru-guru yang lain, setiap manusia di saat sakaratul maut pasti akan didatangi oleh syaitan untuk kali yang terakhir bagi menggelincirkan makhluk bernama manusia itu. Demikianlah bencinya dan dendamnya iblis syaitan kepada manusia, yang menurut mereka gara-gara manusialah mereka ini dilaknat dan terhina oleh Allah SWT. Ini sejarah Adam dan Hawa yang kita semua sudah sedia maklum. Justru itulah makanya kita perlu belajar cara mati, kata guru kami, menghadapi sakaratul maut, menghadapi percobaan terakhir syaitan
untuk menggelincirkan akidah kita itu amat diperlukan. Karena itulah alim ulama menyatakan yang terpenting bagi setiap manusia adalah saat-saat akhir hayatnya. Jadi jangan terkejut kalau ada yang orang biasa-biasa saja masuk surga. Jangan pula terperanjat kalau orang-orang yang kelihatan hebat nanti masuk neraka. Finishing itulah yang paling penting bagi manusia. Karena itu jangan kita sombong. Jangan kita menghina orang lain yang pada pandangan mata kita teruk. Kita tidak tahu finishing setiap makhluk. Mungkin kita hari ini baik, esok kita jadi buruk. Mungkin orang lain buruk, esok dia jadi baik. Begitulah. Saudara-saudariku yang tersayang, menziarahi saudara-saudara yang dalam musibah seperti kematian itu sebenarnya sangat dianjurkan oleh agama. Kita sedaya upaya hendaklah hadir apabila ada musibah-musibah. Hendaklah kita memberikan bantuan sedaya yang mungkin, karena kita tidak tahu hari ini orang susah, mungkin esok kita pula yang susah. Tentang arwah Cikgu Amran Boman ini, ada satu kisah yang amat menarik antara kami semasa zaman remaja di sekolah menengah. Kami di kampung tidak mempunyai surau. Kami ingin sekali agar mempunyai surau tempat kami boleh sembahyang. Jadi kami telah berbincang, saya, arwah dan beberapa orang lagi berbincang. Kami pun coba-coba membuat surau daripada bambu. Kebetulan di kampung kami, Kampung Tongkungon, merupakan kampung yang kaya dengan bambu. Kami pun dalam serba tidak berkemahiran, serba kekurangan, coba mendirikan sebuah surau kecil. Namun usaha kami itu terbengkalai karena masing-masing akhirnya melanjutkan pelajaran ke luar daerah. Dan itulah yang menginspirasikan saya menulis sebuah cerpen berjudul Surau. Dan alhamdulillah cerpen itu disiarkan di majalah Kiblat dalam tulisan Jawi ketika itu. Ini kisah tahun 1990. Arwah ini memang seorang yang peramah, cool, happy-go-lucky. Beliau 2 tahun lebih muda daripada saya. Apa nak buat, ajalnya sudah sampai. Redo, marilah kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa arwah, menempatkan arwah di kalangan hamba-hambanya yang dikasihi, dan insya Allah mudah-mudahan dimasukkan ke dalam jannah. Kematian ternyata memberi kita pelajaran. Perhatikanlah bahwa sama ada kaya, miskin, berpangkat, tidak berpangkat, apabila mati, lihatlah apa sahajalah yang dibawa-bawanya ke alam kubur. Kebanyakan, bahkan semuanya ditinggalkan. Bahkan lebih menyedihkan apabila harta benda yang bertimbun-timbun, berjuta-juta, berbilion-bilion,
akhirnya diperebutkan oleh waris-waris, menjadi pula sumber pergaduhan, perpecahan. Manakala empunya pemiliknya yang dulunya berpenat-penat sehingga melupakan perintah-perintah Allah, sehingga lalai untuk beribadah demi mencarinya, akhirnya yang ditinggalkan hanyalah kenangan, hanyalah kesedihan, hanyalah penyesalan. Jadi saudara-saudara, marilah kita sama-sama memahami, menghayati, menginsafi hakikat kematian. Marilah kita bersikap optimis dalam hidup, memasang niat ke surga, menjadi insan yang pulang ke hadapan Allah dengan keadaan Allah meredai kita. Saya kini sudah sampai di kawasan tempat di mana jenazah Cigo Amran Boman akan diurus, disolatkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Tingkalanan. Semoga perkongsian saya sepanjang perjalanan ini bermanfaat. Jumpa lagi dalam seri video seterusnya.